warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kinurmatan ugi kula beteni Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono MM, Bupati Kabupaten Karanganyar. Kang kinurmatan ugi Pak Kepala Desa, Pak Didi Wisdoyo jajaran perangkat desa, ugi Pak Bayan, Pak Ketua RT RW, sedaya tokoh-tokoh masyarakat sesepuh pinisepuh ingkang kinurmatan wonten ing enjing menika. Alhamdulillah, monggo sesarangan munjakaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Alhamdulillah tesih dipun paringi kesehatan nggih Pak. Alhamdulillah tesih saged pinanggih melih wonten bulan suci Ramadan, ugi wonten Idul Fitri di tahun 2022. Alhamdulillah sampun kalih tahun kita semuanya kenging pandemi pagebluk luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini sampun dipun angkat napa ingkang dados pandemi Covid-19. Pak insyaallah Covid mugi-mugi sampun kalih saking Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah, dan tentunya kita semuanya setelah Ramadan yang luar biasa, tiap hari kita melaksanakan sholat tarweh, sholat witir, dan luar biasa selama 30 hari penuh itu. Monggo sesarengan terus dipun tingkataken melih, jangan sampai tatkala ketika Ramadan kemarin kita ibadah luar biasa tiap hari, darus Al-Quran, tiap hari berbuat baik kepada siapapun, dan puncaknya adalah Idul Fitri, dan luar biasa jengben terus ditingkatkan tiap bulan hingga sampai akhir hayat nanti. Ya alhamdulillah tiap tahun kalau itu diakumulasikan di jumlah total keistimewaan daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah dilipatkan ganjarannya tatkala ketika bulan suci Ramadan. Kata Al-Imam Nawawi adalah ad-dinun nasihat, boten kok maringi wejangan utawi maringi pitedah, tetapi namung ngemutaken Pak mbok menawa kesupen, karena ad-dinun nasihat saling menasihatkan siapapun itu orangnya terus mengingatkan dalam kebaikan apapun. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan kita terus berbuat baik kepada siapapun Pak, insyaallah itu menjadi jalanan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah diberikannya Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah berusia hidup selama 60 tahun, kita pun saged ngitung cara kasarane niku saged melihat pahala kita yang nantinya akan dipetik pada saat kita sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun kita mendapatkan Ramadan, Lailatul Qadar, ibadah di Lailatul Qadar 83 tahun pahalanya. Kalau dikalikan 50 sudah 4.000 tahun pahala yang akan kita petik nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di niku Kolomben adalah keistimewaan pada saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Nuh alaihissalam yuswanya dugi 900 tahun, beribadah kepada Allah selama 900 tahun.
kita hanya rata-rata 60-70 tahun, tapi ganjarannya bisa menyamai umat-umat yang terdahulu. Ya, alhamdulillah Ramadan kemarin menjadi momentum kita untuk terus meningkatkan ganjaran pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saged kepanggih tangga teparo silaturahim mengeti riyoyo Idul Fitri, saling memaafkan. Pak, insya Allah ketika ingat kita kepada Allah, fadkuruni aturkum waskuruli wala takfurun, Allah akan ingat kepada kita semuanya. Ya Allah, kula niku gadah utang. Ya Allah, kajenge utang kula enggal lunas, panjenengan ijabah napa ingkang dados donga kula. Alhamdulillah berkahnya daripada ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita dan langsung diberikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Delalah gada utang, kula butuh utang ini ku lunas sesuk ya Allah, rabi meksa. Delalah benjang Pak Bupati dugi maringi sak yuta. Utange lunas Bu, jadi luar biasa karena terus ingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pada suatu ketika Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal itu beliau digerakkan hatinya oleh Allah untuk menuju ke Basrah Irak. Dalemipun Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal itu dari Baghdad. Cara mriki nggih daleme misale daerah Surabaya, daerah Jawa Timur, luar biasa, radi tebing. Beliau melakukan perjalanan sehari semalam menuju ke Basrah Irak dan pada saat itu beliau melaksanakan sholat isya di masjid malam. Setelah itu beliau melaksanakan sholat isya beribadah karena pada saat itu belum enten syuting kamera ngeten iki, teknologi belum ada. Namanya beliau terkenal, masyhur, terkenal, tapi wajahnya belum tentu semuanya pernah kepanggih perso tatapan muka. Namanya terkenal, ilmunya terkenal, beliau adalah muridnya daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau perjalanan ke Basrah ke Irak melaksanakan sholat isya. Setelah itu beliau diusir oleh marbot masjid karena dereng pirsa sing ulama besar itu tadi belum dikenali wajahnya, tapi ilmunya sudah terkenal, masyhur namanya, tapi wajahnya belum dikenal. Delalah beliau ditawani oleh sang penjual roti pemilik makbas. Jadi yang toko kelontong ngarep masjid ngeten iki persis toko kelontong. Ya Syekh, panjenengan boten gadah griya, boten gadah tempat tinggal, monggo pinarak ten griya kula untuk menginap semalam beristirahat. Setelah itu panjenengan saged melaksanakan perjalanan melih. Dugi pagi beliau beristirahat di situ sambil mengamati apa yang dikerjakan sang pemilik penjual roti tadi, makbas penjual roti tadi. Setiap melakukan pekerjaannya terus diniatkan beribadah kepada Allah sambil membuat adonan roti. Sang penjual roti tadi terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, eling terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus tidak pernah tidak ingat kepada Allah. Libatkan Allah dalam setiap keadaan apapun, baik kita sehat, sempat, lapang maupun susah, kita terus melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan apapun. Luar biasa, tidak pernah tidak ingat. Terus ditanya oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, sejak kapan engkau dalam keadaan seperti ini? Ya ayuha, sejak kapan engkau dalam keadaan seperti ini? Keadaan apa yang kau maksud ya Syekh? Ya ayuha, keadaan ini loh, engkau tiap hari terus berzikir kepada Allah, mendawakan zikir setelah engkau pekerjaan, membuat adonan roti nopo-nopo, jenengan libatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi cara mriki nggih, ibu-ibu menawi ngulek sambel kali wiridan Bu,
zikiran subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ditanya ayuhaja kapan kok dalam keadaan seperti ini? Saya itu sudah lama dalam keadaan seperti ini, tidak pernah putus zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ditangleti oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal. Manfaat apa yang engkau peroleh ketika engkau terus ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkah apa yang engkau peroleh ketika engkau terus mendawamkan zikirmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun doa dijawab sang penjual roti tadi, mada auta syai'an ila ajabakallah. Tidak ada satupun doa yang tidak Allah kabulkan tatkala saya memanjatkan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiridan sudah lama tidak pernah putus, tidak ingat kepada Allah, libatkan terus, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mada auta ila syai'an ajabakallah. Semua doa saya dikabulkan oleh Allah, kecuali hanya satu doa yang saya masih menunggu, belum dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum, dan saya baru menunggu doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal bertanya, doa apa yang engkau tunggu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kula itu kepengin kepanggih idola saya Al-Imam Hadal Asar, Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal. Luar biasa, Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal kaget, Pak. Tidak lain karena hati saya digerakkan oleh Allah dari Basrah, Baghdad ke Basrah, bukan lain karena hanya doamu, zikirmu yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal. Saya tadi sampai diusir oleh marbot masjid. Saya gerakkan hati saya menuju rumahmu ini karena doamu yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur luar biasa, masya Allah. Sang pemilik penjual roti tadi terharu-haru, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ada 3 kondisi tatkala ketika manusia, khususnya umat muslim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ditunda sampai kita siap akan menerima doa itu yang akan nantinya kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika kita sudah siap, Allah akan mengabulkan doa itu. Yang ketiga, doanya diganti dengan takaran yang sama sesuai dengan doa dan takaran yang sama. Ya Allah, saya kepengen kepanggil Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula kepengen kepanggih rencang kula tebih wonten mriku. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Luar biasa, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya, alhamdulillah kita semuanya berdoa, mugi-mugi ten kerja khususipun Kabupaten Karanganyar saged dados kabupaten ingkang majeng dan kita semuanya terus diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala kepanggih melih jengben di Ramadan tahun 2023. Itu cita-cita umat muslim yang terbesar, terus bertemu dalam bulan suci Ramadan, bertemu untuk beribadah terus kepada Allah, meningkatkan ganjaran-ganjaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ujungnya adalah di akhir hayat nantinya mati dalam keadaan yang baik. Pak, insya Allah kalau kita terus berdoa kepada Allah, kita yakin
Allah mengabulkan doa kita semuanya. Kalau nyuwun donga lan pangestunipun Pak Bu, kula mang dongae kajenge ngarabi nggih Pak. Niki kultum ngeten niki dereng rabi nggih, dereng patut jane. Nang dongane kajenge ngarabi oleh Pak Yuli kula jak lamaran nggih untuk rabi. Niku mawon ingkang saged kula aturaken, Pak insyaallah kita berdoa semoga semuanya sehat, diberikan berkah oleh Allah dan terus menjadi kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi amalan kita nantinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila wonten mawon yang saged kula aturaken wonten kathah lepat ugi kelintunipun dalam nyuwun agunging samudra pangsami nderek ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.